Tahun ini Indonesia menjadi pemimpin G20. KTT Puncak akan dilakukan di Bali akhir Oktober nanti. Acara ini seharusnya dihadiri semua pemimpin negara anggota. Sayang, perang Rusia dan Ukraina yang pecah tahun ini membuat Amerika Serikat meminta Rusia dikeluarkan dari G20. Amerika Serikat berujar akan memboikot sejumlah pertemuan jika pejabat Rusia tetap hadir. Rusia dinilai telah melakukan tindakan tercela. Peristiwa pembantaian di Bucha, Ukraina dinilai sebagai bentuk penghinaan pada aturan global. Tidak hanya Amerika, sejumlah negara juga sempat mengutarakan keberatannya atas kehadiran Rusia, seperti Kanada, meski Cina dan Brasil mendukung Kremlin. Sebelumnya pada awal Maret, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin akan hadir langsung di Bali. Terlepas dari polemik tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan persiapan terus dilakukan. Undangan pun telah disampaikan kepada seluruh anggota G20. Sementara itu, Kamis malam Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Hal itu terungkap dalam akun Twitter resmi Menlu. Dalam cuitannya, Menlu mengungkapkan ada sejumlah hal yang dibahas bersama Blinken. Pembicaraan itu mencakup perkembangan di Ukraina, Afghanistan, G20, serta kerjasama Indo-Pasifik. Di tengah ancaman boikot Amerika Serikat terhadap pertemuan G20 jika Rusia menghadirinya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa. Pemerintah Indonesia dikabarkan sudah melakukan komunikasi dengan negara anggota G20 untuk kelancaran pertemuan tersebut. Rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di konferensi tingkat tinggi G20 sepertinya akan menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah pada posisi yang sangat sulit. Situasi tarik-menarik pada akhirnya akan membingungkan Indonesia sebagai tuan rumah dan pemangku presidensi G20 tahun 2022. Indonesia berada dalam dilema. Pemirsa, di tengah persiapan yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah G20, konflik Rusia dan Ukraina masih menyisakan masalah. Indonesia dilema dengan banyaknya perselisihan tentang kehadiran Rusia sebagai anggota G20 tahun ini. Bahkan Amerika Serikat telah mengancam akan memboikot, sementara Rusia sendiri berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan. Lalu mampukah Indonesia memainkan perannya untuk berdiri dalam dua kepentingan besar dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijalankan? Atau sebagai tuan rumah G20, Indonesia benar-benar merasa dalam posisi yang sulit untuk memilih Amerika Serikat atau Rusia? Indonesia kini tengah menunggu perkembangan rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 di Bali November mendatang. Rencana kedatangan Putin ini menuai reaksi di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Ditegaskan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah saat ini menunggu perkembangan tersebut. Luhut menilai masih terlalu dini untuk mengomentari rencana kedatangan Putin sebab KTT G20 baru akan digelar menjelang akhir tahun. Ia pun menegaskan bahwa KTT G20 adalah forum ekonomi dan bukan forum politik. Rencana kedatangan Putin ke KTT G20 disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva. Rencana tersebut memantik reaksi Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin. Kedatangan Putin itu dinilai sebagai salah satu penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersikeras agar Rusia didepak dari kelompok G20 menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Namun jika Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 tahun ini tidak setuju, Biden berharap Ukraina bisa dilibatkan dalam pertemuan. Di sela-sela pertemuan negara-negara NATO di Belgia, Biden menegaskan ingin Rusia didepak dari daftar keanggotaan G20. Namun jika Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 tahun ini dan negara-negara lain tidak setuju, Biden berharap para pemimpin Ukraina bisa dilibatkan dalam pertemuan. Amerika dan sekutu baratnya sendiri telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas invasi tersebut. On the latter point, my answer is yes. That depends on the G20.
That was raised today, and I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, ask to have both Ukraine be able to attend the meetings, as well as basically Ukraine being able to attend the Ya, Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya meminta Indonesia sebagai presidensi KTT G20 untuk menolak kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Walaupun begitu, Indonesia tetap bermaksud untuk mengundang seluruh pemimpin anggota G20 ke Bali. Menjadi tanggung jawab umum bagi Indonesia untuk mematuhi semua prinsip, aturan, dan juga prosedur yang ada. Arti negara memiliki kewajiban untuk mengundang Rusia untuk hadir terlepas dari apapun yang terjadi. Untuk memperbincangkan masalah tersebut, pemirsa sudah bergabung bersama kami beberapa orang narasumber melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu ada Mas Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Kemudian ada Pak Dino Patijalal, Ketua The Foreign Policy Community of Indonesia. Dan juga sudah ada Mas Gilang Kembara, peneliti hubungan internasional dari CSIS. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat pada malam hari ini. Selamat malam, Rizka. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di MNC News Prime. Saya ke Pak Dino langsung terlebih dahulu. Pak Dino, kalau Anda melihat sebagai tuan rumah, seperti apa seharusnya Indonesia bisa bersikap? Benarkah Indonesia merasa dilema dengan posisi saat ini? Ya, risiko terbesar adalah G20 itu gagal dan kolaps pada masa presidensi Indonesia. Kalau itu terjadi, itu merupakan tinta yang sangat buruk dalam sejarah diplomasi Indonesia. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keutuhan G20 bagaimanapun formulanya. Karena sekarang ini kan situasi masih sangat cair, dan ini sebetulnya bukan antara Rusia dan Amerika, tapi antara G7 termasuk Amerika dan Rusia. Dan tadi disebutkan bahwa Dubes Rusia sudah menyatakan bahwa Presiden Putin akan hadir di G20. Agar dicatat, saya masih menyaksikannya karena kalau Presiden Putin akan hadir biasanya ada proses yang sangat formal, menulis surat dan lain sebagainya, bukan dengan pernyataan seorang duta besar dari Jakarta bukan dari Moskow mengenai hal tersebut. Tapi saya melihat situasi masih sangat cair, dan Indonesia itu kan kalau politik luar negerinya sekarang dinilai sangat transaksional gitu ya. Nah, saya ingin menekankan untuk tahun ini transaksionalisme itu ditinggalkan. Yang dimajukan adalah diplomasi. Jadi kita benar-benar harus berdiplomasi, karena tujuan G20 tahun ini bukan lagi untuk investasi lah, tambah ini tambah itu, tapi benar-benar untuk menyelamatkan dunia dalam situasi konflik geopolitik yang semakin memanas dan akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa bagi semua orang. Jadi intinya more diplomasi, seni berdiplomasi, bagaimana kita menjembatani antara Rusia, Tiongkok, G7, bagaimana kita mobilisir negara-negara middle powers dan lain sebagainya, sehingga akhirnya G20 tetap utuh. Tapi kalau Anda melihat, apakah memang Indonesia cukup mampu begitu menjalankan peran tersebut untuk berdiplomasi dan lain-lain? Kalau Anda juga sempat mengatakan dalam video Anda, G20 ini dalam posisi yang sedang sakit sebenarnya, kalau memang ini benar-benar terjadi. Pak Dino. Kita harus menerima kenyataan bahwa G20 sudah berbeda sekarang. Tidak akan lagi seperti dulu. Jadi jangan berharap ini akan jadi kayak G20 di Roma misalnya. Enggak, ini benar-benar sedang terpecah belah dan sedang sakit. Jadi kita harus menerima kenyataan itu, dan kalau Indonesia mau efektif, kita harus berdiplomasi secara keras, secara cerdik, dan secara tegas gitu ya. Sehingga karena semua orang akan menekan kita, dan kita nggak usah marah kalau ditekan orang, karena tekan menekan itu biasa dalam diplomasi. Yang penting kita bisa bermain kayak bermain catur gitu ya. Jadi lihai dan cerdik
tapi juga luas ya. Baik, saya coba ke Mas Gilang. Mas Gilang, dari analisa Anda, kalau tadi Pak Dino mengatakan sepertinya kok rasa-rasanya Presiden Putin ini belum tentu akan hadir begitu ya kalau Anda melihat. Apakah ini memang hanya sekedar wujud tes pasar begitu melihat perkembangan jika memang diasumsikan bahwa Presiden Putin ini akan hadir ke Indonesia, bagaimana reaksi negara-negara lain dan sekarang terbukti begitu. Kalau dari analisa Anda, apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan begitu dari isu yang berkembang saat ini? Memang kalau kita lihat announcement dari Putin dan dari Moskow untuk beliau hadir di KTT G20 memang seperti terkesan testing the waters ya. Bahwa Rusia ingin mengetahui apa tanggapan dari negara-negara lain dan tentu itu akan menjadi feedback bagi presidensi di Rusia. Dan saya lihat sebenarnya ini juga akan mempengaruhi dengan apa yang terjadi on the ground di lapangan di Ukraina itu sendiri. Karena memang dalam beberapa minggu terakhir ini kita semakin banyak melihat banyak kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Ukraina yang banyak dilakukan dari pihak Rusia. Ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh pihak Ukraina tentu, tetapi hal ini semakin menyudutkan pihak Rusia untuk setidaknya datang dan menganggap semua yang mereka lakukan di Ukraina itu tidak ada apa-apanya. Tapi semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin banyak hal-hal menumpuk yang semakin memojokkan Rusia atas segala kejahatan perang yang telah mereka lakukan. Bisa jadi itu menjadi bumerang atau mengandaskan segala harapan bagi Rusia sendiri untuk datang ke G20. Dan mungkin ada juga kita melihat manuver seperti yang kita lihat manuver Rusia di UN Human Rights Council ya, di mana mereka bilang mereka memang sudah didepak, tapi mereka bilang kita akan keluar dari Human Rights Council. Jadi ada juga mungkin manuver di mana Rusia mencoba untuk menyelamatkan muka ya, atau menyelamatkan martabat mereka dengan mengatakan oke, baik, kita akan mundur secara teratur dan segala macam. Jadi memang ada banyak manuver politik yang juga sebenarnya yang bisa dimainkan oleh pihak Rusia. Baik, sebenarnya tepatkah jika memang Indonesia memutuskan begitu ya, jikalau mengabaikan sebenarnya apapun kondisi yang ada di negara-negara barat, kemudian tetap untuk menghadirkan atau mengundang begitu seluruh pimpinan negara ini dalam G20 termasuk Rusia? Yang dilakukan Indonesia dalam istilah saya adalah prosedural. Prosedural ya, sesuai dengan aturan begitu ya? Kita mengikuti aturan yang sudah ada di G20. Dan untuk kita atau untuk G20 itu sendiri menendang keluar salah satu anggotanya itu tidak serta-merta hanya bisa diangkat oleh satu atau dua anggota, tetapi setahu saya itu adalah suatu keputusan mufakat ya, atau konsensus. Sehingga itu akan memakan waktu itu sendiri. Dan memang kita sudah tadi mendengar dan mengetahui bahwa G20 di tahun ini sudah terpecah belah. Saya yakin ada saja negara lain di dalam organisasi G20 yang mungkin merasa ada keengganan untuk mendepak keluar Rusia dari keanggotaan. Jadi tidak semua anggota di dalam G20 itu sebenarnya western leaning atau mengarah ke barat. Mereka sendiri juga mempunyai otonomi strategis dalam pemilihan kebijakan luar negeri mereka. Jadi mungkin memang tidak semudah itu apabila Indonesia ada pemikiran untuk mengeluarkan Rusia ataupun juga tetap masih mempertahankan, karena setiap negara memang masih memiliki kebijakan luar negeri mereka dan kepentingan luar negeri mereka sendiri masing-masing. Baik, kalau saya ke Mas Farhan dari DPR sendiri, Komisi 1, apakah memang sudah ada kemungkinan untuk memberikan usulan kepada pemerintah begitu, ataukah memang sudah ada perbincangan kaitannya dengan hal ini? Dalam hal ini saya ingin menggunakan istilah yang dilakukan oleh Pak Dino tadi, bahwa suasana masih cair artinya pemerintah masih punya waktu yang cukup lama untuk tidak mengiyakan dulu permintaan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Dan seperti kata Mas Gilang tadi, kita akan memanfaatkan dulu hal-hal yang sifatnya normatif. Ikuti dulu saja peraturan, kita akan undang semuanya, kita harapkan semuanya hadir. Itu adalah best scenario-nya. Dan tentu saja best scenario-nya adalah misalkan pada tanggal 17 Agustus saat kita merayakan kemerdekaan, maka Ukraina berhenti diinvasi oleh Rusia dan semuanya eskalasinya turun gitu. Itu best skenario. Lalu tapi apa worst skenario-nya? Nah, apa yang tadi berusaha disampaikan sama Pak Dino itu menarik sekali, bahwa platform ataupun bentuk kerjasama dari G20 mungkin akan berubah. Namun bagaimanapun juga menurut saya jangan sampai ini upaya worst skenario kita adalah, atau skenario terburuk kita adalah jangan sampai
G20 ini kemudian menjadi bubar. Artinya kalau memang tidak bisa diselenggarakan secara fisik, kita toh pada dasarnya masih cukup cukup terlatih dalam 2 tahun terakhir kemudian melakukan atau mentransformasi sebuah event ini menjadi sebuah event yang online misalnya. Tidak ada kehadiran fisik sama sekali semuanya. Nah itu worst scenario mesti dijaga. Artinya beberapa plan memang tetap harus disiapkan begitu ya Indonesia dalam kurun waktu yang masih cukup lama sebenarnya kan? Betul. Dan G20 akan sangat berbeda dengan G20 yang lalu karena di sini G20 akan memiliki peran sangat strategis yaitu sebagai alat pemersatu. Maksudnya bahwa ekonomi atau kepentingan ekonomi sekarang adalah alat pemersatu paling kuat bagi seluruh negara-negara di dunia ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini Bapak-Bapak. Kita harus break terlebih dahulu dan pemirsa MNC News Prime masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi.